Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baiklah sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan mengulas sedikit selayang pandang sekilas tentang manajemen masjid, studi metode masjid Jogokarya, Yogyakarta. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana bunyi ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketentuan utama bagi orang yang mengimarahkan rumah Allah adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan tetap mendirikan salat. Yang kedua adalah orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang yang senantiasa mendirikan salat. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya bagi orang yang telah mencapai nisab, bagi orang yang telah sampai tahunnya, telah mencapai nisabnya, bagi orang tersebut berhak bagi orang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Dan ini adalah asas daripada Islam, kewajiban mengeluarkan zakat. Karena masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar, orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat ini diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka oleh karenanya Allah senantiasa selalu menyebut dalam Al-Quran, mengiringi perintah pelaksanaan salat dengan menunaikan zakat. Wa aqimus shalah,
wa atuz zakah. Baiklah sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, hakikat masjid. Masjid adalah tempat sujud. Masjid adalah sarana mensujudkan masyarakat. Sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada aturan-aturannya. Artinya, masjid untuk membentuk sikap dan perilaku jamaahnya sebagai muslim yang kafah berperadaban masjid dan bukan berperadaban pasar atau materialisme. Jadi ini adalah hakikat masjid. Masjid adalah tempat beribadah, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat sujud itulah sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya. Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya adalah di kala sujudnya. Makanya masjid adalah tempat mensujudkan masyarakat untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah dan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi masjid berdasarkan surat At-Taubah ayat 18. Menjadikan masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi misi masjid berdasarkan surat At-Taubah ayat 18 menjadikan masyarakat beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi al-iman ini penting, sangat penting. Sehingga oleh para ulama menyebutkan syarat iman itu meliputi 3 perkara. Pertama adalah iqraru bil lisani, ikrar dengan lisan. Yang kedua adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Setelah ikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati. 2 ini belum cukup. Tidak cukup dengan 2 perkara ini saja. Jadi kesempurnaannya harus ada satu lagi, yaitu wal amal bil arkan. Wal amal bil arkan.
tiap jamaah yang sholat di masjid tersebut harus sejahtera. Masjid dimakmurkan oleh jamaah dan memakmurkan jamaah. Jamaah memakmurkan masjid, masjid memakmurkan jamaah. Ini termasuk ada kiat-kiat yang harus dipelajari dan dijalankan sebagaimana yang telah dijalankan oleh Jugo Karyaan di Yogyakarta. Ini patut ditiru oleh seluruh masjid dimanapun masjid itu berada, bagaimana mengelola masjid itu supaya ramah dengan masyarakat, dengan jamaah di sekitar. Kemudian yang keempat, menjadikan masyarakat merdeka, hanya takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang dikaderkan oleh masjid, dikaderisasi oleh masjid, mereka akan menjadi masyarakat yang merdeka, masyarakat yang hanya tunduk dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 3 hal penting yang dalam membicarakan manajemen masjid. 3 hal penting dalam membicarakan manajemen masjid. Yang pertama adalah akidah kemasjidan sebagai dasar keyakinan takmir dan jamaah selaku faktor masjid. Akidah ini sangat urgen dalam mengurus masjid. Oleh karena seluruh masjid mesti serius memperhatikan tentang bab akidah, sehingga masjid tidak diurus oleh orang-orang yang menyimpang akidahnya dari akidah yang sebenarnya. Jadi akidah yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat yaitu ahlus sunnati wal jamaati. Maka oleh karenanya takmir masjid harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga jamaah-jamaah yang sholat di masjid tersebut harus dipastikan tidak menyimpang akidahnya dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian filosofi kemasjidan sebagai cara pandang kita tentang masjid. Bagaimana takmir masjid ini memandang masjid bukan sebagai tempat istirahat, masjid bukan tempat mengisi waktu kosong. Jadi bagaimana pula masjid ini harus dibangun secara totalitas, harus secara serius, harus memfokuskan seluruh waktunya untuk mengurus bagaimana masjid ini harus makmur dan memakmurkan jamaahnya. Yang ketiga, teknis pengelolaan masjid sebagai cara dalam mencapai kemakmuran masjid. BKM, para pengurus masjid perlu piknik, perlu membuka wawasan, perlu banyak membaca, perlu banyak studi banding, banyak belajar bagaimana mengelola masjid ini supaya masjid ini ramah terhadap jamaahnya. Bagaimana masjid ini dapat dikelola dengan baik, bagaimana masjid ini